pertanyaannya? Terlihat, Bu. Oke, kalau yang minggu lalu tentang pengenceran, jadi dari cair ke cair lagi, tapi konsentrasinya berbeda dari pekat ke lebih encer. Nah, sekarang adalah pelarutan. Kalau pelarutan berarti dari padatan ke bentuk cairan. Nah, ketidakpastiannya ini tidak melulu tipe A ya. Tipe A itu berdasarkan percobaan, tapi kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena kalau sudah kita berbicara mengenai konsentrasi dari padatan, berarti ini ada perubahan, ya, perubahan satuan dari berat ke konsentrasi. Nah, pelarutan ini biasanya dipakai untuk membuat larutan kalibrasi atau membuat larutan baku primer. Satuannya bisa ppm, bisa molaritas, bisa normalitas, tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Nah, intinya kalau proses pelarutan adalah dari padatan kita menimbang dengan berat tertentu, tentunya karena digunakan untuk acuan, gunakanlah neraca analitik. Nah, ini neraca analitik kalau kita pernah melakukan kalibrasi tentunya ada data statistiknya, data simpangan baku dari neraca tersebut. Kemudian ini kan nanti dilarutkan dengan volume tertentu. Jadi alat ukur gelasnya, kalau yang minggu lalu menggunakan alat ukur gelas yang X atau TD to deliver. Nah, sekarang alat ukur gelasnya menggunakan yang TC atau to contain atau in. Nah, kalau kita ingin mengubah dari berat kemudian dilarutkan, nah nanti kan diharapkan larutannya ditentukan berapa konsentrasinya. Nah, itu tentunya akan melibatkan berat molekul. Nah, berat molekul ini punya ketidakpastian. Data ini tidak bisa kita dapatkan dari percobaan. Kalau data ini yang neraca analitik kemudian alat ukur gelasnya bisa kita dapatkan dari percobaan. Jadi kalau kita menentukan ketidakpastiannya bisa berdasarkan tipe A, berdasarkan percobaan atau berdasarkan pada simpangan baku dari hasil percobaan. Tetapi kalau berkaitan dengan berat atom dan berat molekul, ini tidak mungkin kita lakukan percobaan. Jadi data ketidakpastiannya itu berdasarkan dari literatur yang dipercaya, tentunya menggunakan standar. Biasanya kita menggunakan standar IUPAC untuk menentukan atau mengetahui berat atom atau berat molekulnya. Jadi di sini gabungan untuk proses pelarutan. Di sini menggunakan tipe mengolah ketidakpastiannya menggunakan tipe A, yang berat molekul menggunakan tipe B. Nah, kita fokus dulu kepada ketidakpastian pada penentuan berat molekul dan juga berat atom. Untuk tipe B, artinya tipe B itu adalah data-data ketidakpastian yang bukan berasal dari percobaan sendiri. Jadi berdasarkan percobaan orang lain atau instansi lain atau perusahaan lain yang nanti dia cantumkan datanya dengan kriteria tertentu. Jadi datanya harus lengkap. Berapa kali percobaannya, ketelitiannya berapa, kemudian siapa yang melakukan, dan gimana tingkat kepercayaannya, itu yang harus dicantumkan dalam
data tersebut. Jadi datanya itu asalnya kalau kita langsung dapatkan atau kita baca bukan berdasarkan percobaan sendiri, dikatakan ketidakpastiannya belum baku. Jadi kalau berdasarkan dari data orang lain, kita katakan namanya hasilnya atau hasil percobaannya dalam menentukan ketidakpastiannya itu dikatakan belum baku. Makanya kita harus mengubah yang belum baku menjadi baku. Penyimpangan atau ketidakpastiannya yang belum baku harus diubah menjadi baku. Nah, tentunya untuk mengubahnya kita ada beberapa kriteria. Jadi kalau dia bersertifikat dan Ibu maaf. Ya. Slide-nya memang slide 1, Bu. Belum berubah toh? Belum, Bu. Jadi ini aja lah, nggak usah kita tadi. Oke, jadi balik lagi. Jadi saya rekam tadi bisa di slideshow itu bisa berubah sendiri, ternyata nggak bisa. Jadi larutan itu dari padatan buat larutan nanti harus dinyatakan larutannya dalam satuan konsentrasi, apakah ppm, apakah molaritas ataupun normalitas. Jadi menggunakan kita nimbang padatan dengan jumlah tertentu. Karena ini sebagai acuan, maka kita gunakan neraca analitik. Nah, alat ukur gelasnya kalau minggu lalu yang menggunakan yang TD, to deliver, karena pengenceran. Kalau yang sekarang adalah to contain atau TC, alat ukurnya. Atau ada juga yang menyatakan dengan in. Nah, alat ukur ini, neraca analitik, itu kemarin sudah dilakukan kalibrasi ya. Kalian sudah dapat percobaannya. Begitu juga dengan alat ukur gelas. Untuk konten, bisa labu takar ataupun gelas ukur. Ini sudah kalian lakukan kalibrasi. Nah, kalau yang sudah dilakukan kalibrasi oleh kalian sendiri itu bisa dikatakan sebagai ketidakpastiannya berdasarkan tipe A karena berdasarkan percobaan kalian sendiri. Tapi kalau ada alat ukur yang tidak pernah kalian lakukan kalibrasi sendiri, maka nanti masuk ke tipe B. Jadi intinya yang tipe A ini adalah yang melakukan kalibrasi adalah kita sendiri atau yang bersangkutan dalam membuat larutannya. Nah, karena yang ini adalah mengubah satuan dari berat menjadi konsentrasi larutan, jadi tentunya melibatkan berat molekul dari senyawa yang kita timbang. Berat molekul dan juga nanti berkaitan dengan berat atom. Nah, ketidakpastian dari berat atom dan berat molekul ini tentunya tidak berdasarkan dari percobaan yang kalian lakukan. Kalian tidak pernah melakukan percobaan ini. Ya. Ini diperoleh dari data yang akurat, yaitu dengan menggunakan standar. Standar digunakan adalah menggunakan IUPAC. Jadi menggunakan data-data dari IUPAC untuk menentukan ketidakpastian dari berat atom dan berat molekul. Nah, ini kan tentu gabungan. Di sini adalah ketidakpastian tipe A, yang bawah ini, yang berat molekul dan berat atom, itu ketidakpastian tipe B. Karena kita mengacu pada data yang sudah ada, tanpa kalian melakukan percobaan. Ini yang tipe A itu bisa kita langsung menggunakan data simpangan bakunya. Tapi kalau yang tipe B
itu tidak bisa, harus diubah dari ketidakpastian yang belum baku menjadi baku. Jadi data yang kita peroleh langsung dari literatur ataupun dari alat yang tidak kita uji cobakan, itu dikatakan data yang belum baku. Mereka itu harus kita mengubah menjadi baku. Untuk mengubah dari yang belum baku menjadi baku, nah itu harus ada rambu-rambunya. Jadi rambu-rambunya di antara lain adalah adakah sertifikat, atau kemudian kalau sertifikat itu dilakukan pengujian secara rutin atau secara periodik, ataukah hanya sertifikat saja, ataukah hanya ada di label di alat tersebut tanpa ada informasi tambahan, atau malah tidak bersertifikat. Nah, rambu-rambu ini yang nanti menggolongkan apakah tipe B-nya ada tipe B1, B2, B3. Ya, tergantung kriterianya. Di sini contohnya adalah misalnya peralatan alat ukur gelas. Kan kemarin tidak seluruhnya alat-alat gelas dilakukan kalibrasi. Ada alat ukur gelas yang tidak lakukan kalibrasi. Nah, seperti itu adalah dikatakan tidak bersertifikat. Tapi kita percaya sesuai dengan di label alat ukur gelasnya. Nah, kemudian ada yang, nah ini berat atom. Berat atom juga sama. Kita tidak melakukan percobaan menentukan berat atom atau berat molekul, tapi kita percaya pada data yang sudah ada. Nah, seperti inilah yang diperoleh, datanya adalah data yang belum baku. Harus kita ubah menjadi data yang baku. Nah, jadi tipe B ini itu ada 3 macam. Ada yang kurva percobaannya seperti ini, ada yang segitiga, ada yang bentuk sebaran Gauss ini. Ini yang biasanya sebaran Gauss ini adalah berdasarkan percobaan yang kita lakukan sendiri. Nah, data yang sudah seperti ini dikatakan belum baku. Nah, ini harus dikalikan dengan faktor tertentu untuk mengubahnya. Jadi yang kurvanya tadi yang segi 4 atau uniform rectangular itu simpangannya atau ketidakpastiannya, data ketelitian itu dibagi dengan akar 3. Ini biasanya kalau misalnya di buret itu tidak kita lakukan kalibrasi kemarin. Tapi di situ ada data-datanya, ketelitiannya berapa. Nah, supaya menjadi ketidakpastian yang baku, maka ketelitian tersebut dibagi dengan akar 3. Kemudian kalau misalnya alat ukur gelasnya itu punya sertifikat, seperti buret coklat, kalau salah buret coklat itu ada sertifikatnya, dan masa berlakunya sudah diketahui berapa atau masih berlaku. Ya. Nah, itu tidak lagi dibagi akar 3, tapi dibagi akar 6. Jadi data ketelitian alat tersebut dibagi dengan akar 6. Nah, kemudian ada yang berdasarkan distribusi normal atau sebaran Gauss. Nah, ini benar-benar hasil percobaan atau hasil perhitungan sendiri dengan melibatkan berbagai macam faktor. Nah, ini harus dilihat ketidakpastiannya itu dengan tingkat kepercayaan berapa persen, 95% ataukah 99%, tergantung pada kriterianya. Nah, biasanya itu kalau di lab di farmasi atau di pabrik farmasi itu menggunakan metode ini. Karena apa? Karena dia sudah bersertifikat
dan dilakukan pengujian secara rutin. Nah, itu bisa kelihatan tingkat pengerjaan pengujian kalibrasinya itu apakah 90% atau 99%, itu berdasarkan menggunakan ini. Tapi kalau hanya bersertifikat tapi tidak pernah diuji, gunakan ini. Kalau tidak punya sertifikat tapi tercantum di label alatnya, kita gunakan faktor ini. Di faktor dibagi akar 3, akar 6, ataupun untuk yang percobaan itu menggunakan K-nya adalah 2 atau 3. Jadi intinya simpangannya itu harus dikalikan faktor. Nah, faktor ini yang harus kita pilah-pilah. Apakah dia tidak bersertifikat, punya sertifikat, kemudian tapi tidak diuji secara kontinu, punya sertifikat dan diuji dengan kontinu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi saya tidak, Bu. Yang lainnya? Yang Tidak, lainnya. Bu. Paham ya? Karena ini nanti kalau tidak paham agak susah nanti untuk yang seterusnya. Paham, Bu. Sebentar ya. Oke, sekarang kita kembali ke penentuan berat molekul ya. Nah, penentuan berat molekul ini datanya dari mana? Nah, datanya dari sistem periodik yang dikeluarkan oleh IUPAC. Sini ada data tertentu ya untuk berat molekulnya. Di sini misalnya kita perjelas yang CD misalnya. Jadi yang CD ini kadmium, ini ada berat molekulnya di sini, standar biomolekulnya. Tertulis 112,411/8. Artinya 112 berat molekulnya adalah 112,411 plus minus 0,08. Jadi angka kurung di belakang 8 ini adalah menunjukkan angka ketidakpastiannya. Jadi nolnya kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 8-nya ada digit terakhir pada angka di belakang koma. Sampai ini jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, dalam menentukan berat molekul kan tentunya ada gabungan dari berat atom masing-masing ya. Jadi kita gunakan, karena kan kalau untuk menentukan berat molekul itu adalah menjumlahkan ya berat atom 1 ditambah berat unsur yang lainnya. Maka kalau operasi menggabungkan ketidakpastian itu menggunakan rumus ini, rumus penjumlahan atau pengurangan, di mana ketidakpastian dan gabungan adalah akar ketidakpastian masing-masing unsur, di mana masing unsur tersebut dikuadratkan. Ya, misalnya HCl, maka di sini ketidakpastian dari H dikuadratkan, kemudian juga ditambahkan ketidakpastian dari Cl, kuadratkan. Baru itulah ketidakpastian gabungan untuk HCl.
Oke, sekarang bagaimana menghitungnya? Di sini misalnya berapa massa molekul atau berat molekul NaOH. Kita cari dulu data berapa berat molekul dari Na plus ketidakpastiannya dari sistem ini. Nah, sistem ini kan agak rumit ya. Ini rumit, maka saya sudah cari tabelnya. Tapi tabel tersebut dibuat dari data yang ini. Karena di sini nggak bisa lagi diperbesar. Nah, itu sudah terlihatkah datanya ini? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini data berat molekul plus ketidakpastiannya. Jadi kalau tadi berdasarkan sisi periodik, nah itu diterjemahkan ke sini supaya lebih mudah. Tadi NaOH. Kita cari yang Na-nya. Na berarti sodium. Sodium. Nih. Sodium Na berat molekulnya 22,98976928 kurung 2. Ya. Sekarang kita coba ke PowerPoint lagi. Nah, yang Na tadi kan 22,98976928 kurung 2. Ya. Nah, itu artinya Na, berat atom Na adalah 22,98976928 plus minus 00, nolnya ada 8. 1, 2, 3, 7. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi angka 2-nya di angka 8. Di digit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kalau kita persingkat, jadi harusnya plus minus 2 kali 10 minus 8. Paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang yang O, yang oksigen. Oksigen itu tercantumnya demikian. 15,9903, 15,9977. Berarti ada 2 data. Nah, bagaimana menentukannya? Begitu juga yang hidrogen. Hidrogen juga sama, 1,00784 dan 1,00811. Nah, kita masuk ke Excel ya supaya gampang. Kita masuk ke Excel biar cara hitungnya gampang.
X. Oke, udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Tadi NA tadi 2,98976928 2,0 eksponen minus 8. Ini belum baku. Kemudian yang oksigen itu mendapatkan dua data 15,9903 15,9977. Nah, ini bagaimana? Nah, ini adalah untuk mendapatkan ketidakpastian ya. Kita kurangin aja. Ini kurangkan ini, selisihnya berapa? Jadi, data ini dikurang data satu lagi. Nah, diperoleh simpangan yang belum bakunya adalah sekian, 0,0074. Ya. Begitu juga yang sama, yang hidrogen juga sama, ada 2. Hidrogen ada 2, berarti tinggal mengurangkan selisihnya berapa, ini dikurangi ini, dapatkan nilai segini. Kalau yang Na tinggal hanya ada data 1, tapi ini yang oksigen ada 2, kita buat rata-rata. Kita buat rata-rata. Jadi rata-rata di dua data ini berapa? Dapatnya 15,994. Begitu juga yang bawah, kita rata-rata. Dapatnya adalah 1,007975. Ini simpangan atau ketidakpastiannya belum baku datanya ini. Nah, harus kita bakukan. Kita kembali lagi ke penjelasan tadi. Di sini tidak punya sertifikat, tapi kita percaya karena itu dikeluarkan oleh standar yang resmi, IUPAC. Maka kita gunakan data nilai ini dibagi dengan akar 3. Jadi untuk mengubahnya adalah nilai U dibagi nilai kolom E ini dibagi dengan akar 3. Ini nanti kita dapatkan di sini ya. Sorry, kolom E. Karena kenapa dibagi akar 3, kenapa tidak akar 6? Karena atau dibagi dengan tetapan yang tadi, yang kepercayaan 95 atau 95 atau 99%. Karena ada data, dia ada sertifikatnya meskipun sudah lama, tapi dipercaya. Maka kita tinggal menggunakan data ini dibagi akar 3. Ini dapat hasilnya. Jadi nilai ini dibagi akar 3. Akar kan square root ya. Akar 3 dapatnya nilai ini. Yang ini juga sama, semuanya dibagi akar 3. Kita copy aja rumusnya. Nah, ini sudah dapat. Ini sudah baku. Simpangannya masing-masing atom sudah baku. Maka untuk gabungannya bagaimana? Gabungannya tadi
ini kuadratkan dulu, ini juga dikuadratkan, ini kemudian kuadratkan, baru kita jumlah. Sekarang saya geser dulu supaya bisa. Ini saya masukkan ke atas dulu. Ini U kuadrat. Ini saya kuadratkan. Ini juga sama, kita copy aja. Nah, tadi berdasarkan tadi itulah dikuadratkan masing-masing berat apa simpangan dari masing-masing atom kita kuadratkan dulu, baru kita jumlah. Ini dapat jumlahnya. Kemudian kita akarkan jumlah tersebut. Ini datanya. Nah, berapa berat molekulnya? Mr dari NaOH adalah ini Na ditambah O ditambah H, ya kan? Betul, Bu. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ini ditambah data ini ditambah ini. Nah, ini ketidakpastiannya ini. Jadi nilainya ini, ketidakpastiannya ini. Oke, sekarang saya masuk ke PowerPoint dulu ya. Sorry. Oke. PowerPoint-nya belum terlihat ya? Masih Excel, Bu. Excel. Stop dulu.
Data yang merah ini saya pindahkan ke PowerPoint. Kita tuntaskan dulu yang berat molekul ya. Oke, yang tadi data merah tadi yang dari Excel kita sudah pindahkan ke PowerPoint. Jadi berat molekulnya NaOH didapatkan sekian. Kemudian ketidakpastian baku tadi didapatkan sekian. Maka kalau kita tuliskan MR dari NaOH itu sama dengan kita dulu. Kita ini dulu. Yang di sini berarti kalau kita tentukan angka pastinya adalah angka pentingnya adalah 39,9971 plus minus 0,0005. Satuannya jelas adalah gram per mol. Sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oke, sekarang saya tugaskan untuk kelas A. Ya benar, kelas A. Kelas A, tentukan berat molekul dari NaCl. Kelas A yang yang NIM-nya ganjil. Kelas A yang NIM-nya ganjil itu mencari berat molekul. Sini aja ya. Gas yang kelas A NIM ganjil itu mencari MR, menghitung MR dari NaCl. Harus plus ketidakpastiannya. Untuk yang kelas A NIM genap, menghitung Na2SO4. Kelas B NIM ganjil itu menghitung K2CR2O7. Kelas B yang NIM-nya genap
menghitung CaCO3. Udah jelas ya. Jadi yang kelas A yang name-nya ganjing itu menghitung MR NaCl plus ketidakpastiannya. Kemudian yang name-nya genap itu MR untuk natrium sulfat Na2SO4. Kelas B yang name-nya ganjil itu menghitung K2CrO7 kalium dikromat. Untuk yang name genap kelas B itu kalsium karbonat CaCO3. Jelas? Jelas, Bu. Ibu izin bertanya. Oke, silakan. Untuk MR yang tadi, Bu, tadi baru terlihat sampai nomor 18, jadi belum ada yang potasium sama krom, Bu. Oke, nanti saya share. Nanti kumpulkan hari ini sampai saya tunggu sampai jam 11 malam. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Dari saya sudah cukup, Bu. Oke, nanti ini PowerPoint-nya saya share di kelas, masing-masing kelas. Tapi perwakilan ya. Syarifah sama Siska ya. Sama plus tadi yang Word tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk perhitungan berat molekul dulu, belum sampai konsentrasi ya, belum tuntas ya. Masih berat molekul dulu, karena mengubah dari berat ke konsentrasi itu berkaitan dengan berat molekul. Kalau tidak pertanyaan, saya kira cukup sekian.